Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah hidup kami. Engkau tidak hanya sekedar menjadi gaya hidup kami Tuhan, tapi Engkau adalah tujuan hidup kami. Dan kami mau bersyukur setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak dapat kami selidiki, tidak dapat Tuhan kami selami Tuhan. Tapi kamu mau percaya kepadamu Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang mengenal Engkau. Apapun Tuhan yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang setia. Engkau akan selalu beserta dengan kami. Dan apapun rencananya Tuhan, pasti baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Gemburkan tanah hati kami Tuhan. Agar firman-Mu pada pagi hari ini dapat tertanam dengan baik dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini hanya berasal daripada-Mu. Yang tidak berasal daripada-Mu, hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami undang hadirat-Mu ke tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih pemusik, WL Singer. Luar biasa. Saksian yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, secara manusia kita pasti akan merasakan sedih ya. Ditinggalkan oleh orang tua. Itu merupakan hal yang ya berat ya. Ya, orang tua yang kita tahu orang yang dari kecil merawat kita ya. Kita kenal orang tua kita tahu luar dalamnya seperti apa, sifatnya seperti apa, kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan bersama, memories itu ya Bapak Ibu. Itu bukan suatu hal yang mudah, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Apapun musim dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya itu semua juga sudah dalam rencananya. Dan percayalah, pada saat kita mampu ada di posisi itu, Tuhan tahu kekuatan kita sampai mana. Ya, tapi yang satu hal yang Tuhan minta, tetap percaya, tetap taat kepada Tuhan. Amin. Ya, kita akan masuk firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya membuat tema pada pagi hari ini adalah mengenal Yesus, bukan sekedar kenal. Ya, kita akan back on track lagi ke tema kita tahun ini Bapak Ibu. Ya, kita akan mau menjadi seperti Kristus. Tapi kalau kita mau menjadi seperti Kristus tapi kita nggak kenal siapa Tuhan ya, sorry. Kalau kita nggak tahu siapa yang kita mau, misalnya kita mau menjadi sesuatu tapi kita nggak kenal orang yang misalnya kita idolakan, ya, kayaknya kita nggak akan bisa maksimal, gitu ya. Dan banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang pengikut Kristus yang hanya kadang sekedar tahu Tuhan tapi tidak benar-benar mengenal Tuhan. Ya, kita nggak bisa menjadi seperti Kristus kalau kita nggak benar-benar kenal Dia. Kita nggak bisa menjadi seseorang yang kita idolakan. Ya, contohnya kita mengidolakan seorang penyanyi. Ya, kalau kita cuma tahu lagu-lagunya aja, ya udah kita hanya sekedar kenal, Bapak Ibu. Kita hanya sekedar tahu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mengidolakan Dia, kita perhatikan bagaimana cara Dia berpakaian, mungkin makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa ya. Nah, itu kita akan mencoba untuk mengenal lebih dalam sehingga kita bisa setidaknya terlihat seperti si penyanyi ini. Gitu ya. Mungkin kita memakai pakaian-pakaian yang sama dia gunakan juga, atau aksesoris yang dia gunakan pada saat dia performance gitu ya. Nah, kalau kita mengidolakan seseorang, pasti kita akan mengenal sampai sejauh itu. Sama juga dengan Tuhan. Pada saat kita mau menjadi seperti Kristus, kita nggak bisa hanya sekedar tahu Tuhan. Ya, kita nggak hanya sekedar mengikut Kristus, atau bahkan hanya sekedar datang ke gereja, ya, dengan firman Tuhan, pulang selesai.
tapi ada suatu hubungan yang harus kita bangun. Ada sesuatu hal yang harus kita bangun di dalam kita mau mengenal Tuhan. Ya, kita nggak bisa Bapak Ibu kita bilang kita mengasihi, kita mencintai Tuhan gitu ya, tanpa kita kenal siapa pribadi orang yang kita kasihi atau pribadi yang kita cintai. Sama halnya pada saat berpacaran, saya yakin Bapak Ibu yang mungkin sudah menikah sekarang nggak mungkin ketemu di angkot atau di mana terus tiba-tiba nikah yuk. Nggak mungkin. Pasti kita melewati dulu tahapan yang namanya pengenalan atau berpacaran. Bahkan tahap berpacaran aja kemarin pada saat Valentine saya sempat berkhotbah tentang dating, tentang pacaran ke youth. Tahap sampai berpacaran aja itu merupakan tahap yang sudah tinggi dalam suatu hubungan percintaan. Karena sebelum mencapai tahap berpacaran, ada tahap-tahap yang lain sampai kita benar-benar mengenal pasangan kita. Karena tahap berpacaran adalah tinggal satu step lagi untuk kita menuju ke pernikahan. Makanya saya bilang dengan anak-anak youth bahwa tahap berpacaran adalah tahap yang bukan main-main. Tahap berpacaran itu bukan untuk bermain, tidak bisa digampangkan. Ya, tapi ada tahap-tahap sebelum sampai kita berpacaran, ada tahap-tahap yang harus kita lewati. Pertemanan, persahabatan. Ya, kita harus mengenal dulu. Nggak bisa kita mengenal nggak bisa kita tuh nggak kenal orang terus tiba-tiba kita bisa sayang, itu nggak mungkin. Ya, dan banyak pengikut-pengikut Kristus atau kita bisa bilang orang-orang Kristen yang akhirnya cuma ikut-ikutan. Ya, bukan menjadi pengikut yang benar, pengikut yang sejati, tapi hanya ikut-ikutan aja tanpa mempunyai pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya, atau dalam bahasa Ibrani-nya tidak mempunyai pengenalan yang secara oida, Bapak Ibu. Ya, pengenalan dalam bahasa Ibrani ada 3 Bapak Ibu, ginosko, epiginosko, dan oida. Ya, nanti Bapak Ibu bisa Google di rumah atau tanyakan kepada leader Gratia pada saat komsel nanti ke PKS Bapak Ibu. Ya, tapi saya mencatat oida di sini. Ya, pada intinya oida adalah buah atau hasil pengenalan akan Tuhan dari hubungan yang intim, yang intens, yang konsisten dengan Tuhan. Sehingga kita mengenal luar dan dalamnya Tuhan. Hubungan intim berbicara hubungan yang apa adanya, hubungan yang terbuka. Yang intens, hubungan yang intens dengan Tuhan berbicara tentang hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan konsisten berbicara tentang kesetiaan. Ya, 3 poin ini yang harus kita punya dalam hubungan kita sama Tuhan. Sehingga kita benar-benar bisa mencapai pengenalan yang oida itu Bapak Ibu. Pengenalan yang sesungguhnya. Ya, kita kenal Tuhan luar dan dalam. Sehingga kita mengerti apa isi hati Tuhan. Sehingga kita juga tahu rencana-rencana apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang menjadi masalah begini. Yang menjadi masalah adalah iblis juga kenal siapa Tuhan. Kalau cuman mau kenal Bapak Ibu, kalau kita cuman mau jadi Kristen yang biasa-biasa aja, ya, iblis juga bisa begitu. Iblis kenal siapa Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-19, kalau Bapak Ibu tahu, kita nggak usah buka, tapi itu tentang anak-anak Skewa. Pada saat itu dia mau mengusir setan, ya. Dia membawa nama Yesus, dia membawa nama Paulus. Tapi apa kata iblis? Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, lalu siapa? Digituin Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang kenal aja, iblis pun, setan pun tahu Yesus siapa. Ya. Iblis pun tahu Yesus siapa. Dahsyatnya Tuhan, kuasa Tuhan, iblis tahu. Ya. Di dalam Markus 1 ayat 34, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Ya, di situ Yesus memerintahkan iblis untuk diam. Atau mengatakan bahwa iblis nggak boleh bicara di situ. Dan iblis nurut. Iblis nurut. Kenapa? Di ayat itu dikatakan karena
iblis mengenal dia. Iblis aja kenal dia dan nurut firman Tuhan. Lah kita kadang. Kita orang-orang Kristen, kita dibilang kita adalah pengikut-pengikut Kristen, pengikut-pengikut Kristus, ya. Tetapi kadang firman Tuhan aja kita nggak taat. Iblis disuruh diem Bapak Ibu. Kalau iblis bisa taat, lah kita manusia. Kok kadang suka bebal ya. Ya. Jadi kita mau belajar, jangan sampai kita kalah dengan iblis. Ya, kenapa iblis mengenal Tuhan Bapak Ibu? Karena memang pada dasarnya mereka pernah ada di atas. Tante Lucy dulu pernah tinggal sama Tuhan. Ya. Dia kenal. Jadi kalau kita cuma mau hanya sekedar kenal, nggak bisa. Ya. Mari hari ini kita mau belajar untuk jadi orang Kristen yang nggak biasa-biasa aja. Untuk jadi orang Kristen yang gak B aja Bapak Ibu, ya. Jadi apa ya, kita nih harus benar-benar bisa taat sama Tuhan. Jangan sampai kita kalah dengan iblis, ya. Terkadang juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita masih ada keraguan mungkin dalam kita mengikut Tuhan, ya. Kita kadang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan kadang keraguan kita akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Yohanes 14. Kita buka dalam Yohanes 14. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Seberapa banyak dari kita terkadang sama seperti Filipus ataupun dalam kisah lain seperti Thomas. Bapak Ibu, kita udah lama jadi orang Kristen, tapi terkadang masih ada keraguan-keraguan kita. Ya, apalagi kalau misalnya kita dihadapi hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan, tidak kita bisa selami, tidak kita bisa selidiki secara manusia. Ya. 2 bulan belakangan ini menjadi bulan-bulan yang benar-benar mengetes kemurnian hati kita, kemurnian iman kita. Kita mau percaya enggak atas rencana Tuhan? Ya, secara manusia Bapak Ibu, saya tertegur sekali. Ya, pada saat saya tahu orang tua papa saya meninggal, Pak Gem meninggal, ya, meninggalkan dunia ini. Pertanyaan saya kepada Tuhan lah, Tuhan maksudnya apa? Tuhan maunya apa? Ini enggak adil loh Tuhan, ini kan begini. Kalau misalnya cuma mau kayak gini, kenapa enggak begini? Wah, pemikiran manusia semua. Tapi itulah nature-nya kita. Ya. Tetapi kalau kita mempunyai iman yang kita kenal Tuhan kita, ya, seharusnya pada saat kita menghadapi hal-hal seperti itu, pada saat kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, respon pertama kita adalah bersyukur. Tuhan terima kasih kalau memang ini rencanamu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan hambamu. Berikan hambamu kekuatan, berikan hambamu penghiburan. Justru kita bersyukur sama Tuhan, kita harus menyadari bahwa mungkin dengan ini, dengan masalah ini, Tuhan akan membawa kita, membawa iman kita, go to the next level, ke level iman yang berbeda lagi. Tetapi untuk kita mungkin menanyakan hal-hal seperti itu,
Mungkin kita menunjukkan keraguan kita sama Tuhan. Ya. Mungkin untuk awal-awal nggak apa-apa deh. Tapi jangan sampai kita berlarut-larut ada di lingkaran itu. Ya. Jangan sampai kita sampai terlalu lama ya, mempertanyakan itu terus kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan? Kok Tuhan begini? Ya. Saya yakin saya dan Bu Joyce pun sudah mencapai tahap di mana ini sudah rencana Tuhan. Papa sudah bahagia, Papa sudah gak sakit lagi. Dan pada saat kita sudah bisa berkata seperti itu, level iman kita Tuhan udah bawa naik tanpa kita sadari. Pada saat kita memandang permasalahan kita menjadi suatu hal yang harus kita syukuri, ya, yang justru malah menyadarkan kita untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan, menyadarkan kita bahwa Tuhan, hamba-Mu ini terbatas, tapi hamba mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Hamba mempunyai masalah yang besar, tetapi Engkau lebih besar dari masalah hamba. Itu udah iman yang naik kelas, Bapak Ibu. Jadi respon. Kalau kita bisa respon seperti itu akan menjadi gaya hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan menguasai hidup kita. Amin. Kita tidak dikuasai oleh perasaan. Perasaan itu bisa berubah-berubah, Bapak Ibu. Saya sering bilang, kalau kita dikuasai oleh perasaan, kita keluar dari gerbang gereja, tiba-tiba ada motor yang gak ngasih jalan, udah kesel. Damai sejahtera hilang. Tapi kalau kita dikuasai oleh firman, respon kita akan berbeda. Ya. Dan hari ini mari kita akan belajar dari Paulus, ya, seseorang yang mengklaim bahwa pengenalan akan Tuhan adalah segala-galanya. Ya, bahkan melebihi pencapaian-pencapaian apapun yang Paulus sudah capai secara lahiriah. Achievement dunia dia sudah capai semuanya, Bapak Ibu. Ya. Ibarat nih Paulus nih pada saat itu sudah top of the line di dalam dunia keduniawian dia ataupun dalam dunia keagamawian dia. Ya. Tapi lihat di Filipi 3 ayat 8 dia mengatakan apa? Semua dianggap rugi. Semua dianggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Tuhanku. Wow. Semua dianggap rugi. Kebahagiaan yang dia kejar, semua dianggap rugi pada saat dia tahu kebenaran, pada saat dia mengejar pengenalan akan Tuhan. Ini perhatikan Bapak Ibu. Kemanapun Bapak Ibu, teman-teman semua, mengejar kebahagiaan, mencari kebahagiaan, sampai kapanpun, kita tidak akan pernah menemukannya. Sampai kapanpun, kita tidak akan pernah puas kalau kita terus mengejar kebahagiaan. Tetapi, kalau kita mengejar kebenaran, percayalah, kita akan menemukan bahwa diri kita berbahagia. Amin. Ya, pada saat kita mencari kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Dan kita akan lebih banyak bersyukur. Bisa bangun pagi, sehat, dengan tidak kurang suatu apapun. Itu suatu hal yang akan membuat kita sukacita. Sesuatu hal yang kita membuat kita bersyukur. Bahagia kita masih bisa bertemu anak-anak kita. Bahagia kita masih bisa pulang kerja dari tempat kerja, nyampe ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Itu bisa bahagia. Hal-hal kecil bisa membuat kita bahagia kalau kita mengejar kebenaran. Tapi kalau kita mengejar kebahagiaan, tidak akan pernah ada habisnya, Bapak Ibu. Tidak akan pernah ada habisnya dan kita tidak akan menemukannya. Tapi kalau kita mengejar kebenaran, kita akan menemukan bahwa diri kita sudah bahagia di dalam Tuhan. Amin. Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Oke.
Oke. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 5 hal. 5 hal yang Paulus rindukan. 5 hal yang Paulus inginkan tentang pengenalan kepada Kristus yang benar. Ya, dan ini yang kita mau bahas. 5 hal ini kita mau bahas. Agar apa? Agar kita mempunyai track atau jalur yang tepat. Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Ya. Dan apa yang harus kita sadari sebagai orang yang mengenal Tuhan? Ya, biar kita nggak hanya sekedar kenal, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah mengenal Dia, Paulus bilang. Ya, pada saat kita mengatakan bahwa kita mengenal seseorang, ya, pastinya kita akan lebih pede kalau memang hubungan kita dengan orang ini memang sangat dekat. Pada saat saya mau merepresentasikan seseorang yang saya kenal kepada orang lain gitu ya, saya mau menceritakan si A misalnya. Oh, atau misalnya saya mau menceritakan, akan lebih mudah buat saya menceritakan Bayu daripada saya menceritakan Pak Jokowi ke orang lain. Gitu ya. Kalau Pak Jokowi kita tahu, oh iya itu presiden kita, itu adalah pemimpin negara kita, ya Bapak Ibu begini, udah. Tapi kalau mungkin Bayu gitu ya, saya cerita tentang Bayu, saya tahu Bayu siapa. Oh Bayu, oh iya dulu kita sekolah minggu bareng, kita suka main bareng. Bayu tuh makanannya kesukaannya ini gitu ya. Terus abis itu Bayu tuh suka tipe cewek yang begini gitu ya. Saya tahu, luar dalamnya saya tahu Bapak Ibu. Ya, mengenal Dia, ya, kita benar-benar bisa tahu. Apalagi kalau kita ini seorang sahabatnya, kita temannya, ya, kita tahu luar dalamnya sahabat kita. Apalagi kalau kita mempunyai hubungan yang erat banget gitu. Apalagi kalau misalnya yang satu sering curhat, ya sering ini permasalahan segala macam, kita semakin mengenal. Nggak perlu kadang saya nggak tahu ya, tapi kadang kalau cewek-cewek itu saya bingung Bapak Ibu, dalam pergaulan mereka mungkin karena sering dekatnya, mereka itu bisa berbicara, bisa bergosip hanya dengan bahasa mata Bapak Ibu. Bener nggak sih ibu-ibu? Saya nggak tahu tuh gimana caranya. Ya, bapak-bapak bisa tanyakan ke ibu-ibu, bener apa enggak? Kayak begitu, mereka bisa bergosip, mereka bisa komunikasi hanya dengan alis. Makanya saya nggak kaget kadang kenapa mereka kalau di rumah ramah gitu ya. Karena itu bahasa itu Bu. Ya tolong ini bapak-bapak harus pelajari, jadi harus dimengerti karena itu bagian dari bahasa mereka. Ya, mereka bisa gitu loh, kok bisa tiba-tiba, wih langsung tahu jawabannya kayak telepati gitu Bu. Langsung temennya langsung, oh ya, gitu ya, langsung respon. Ini hebat. Itu karena kenapa? Karena hubungan, ya, karena hubungan yang tadi, yang hubungan yang intim, hubungan yang intens, hubungan yang konsisten. Saya yakin bapak, ibu-ibu juga kalau misalnya orang yang baru bertemu begini juga paling nggak akan ngerti, ya kan? Tapi kalau udah deket, ke kafe bareng, belanja bareng, gitu kan? Pasti kalau dengan bahasa alis aja langsung ngerti gitu. Nah ini berbicara tentang hubungan, Bapak Ibu. Dan kita lihat dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu, kita adalah sahabat Tuhan. Yang di rumah bisa live chat, katakan saya adalah sahabat Tuhan. Haleluya. Karena aku telah memberitahukan ini kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bahkan Tuhan sendiri sudah menganggap kita sebagai seorang sahabat, Bapak Ibu, teman-teman semua. Dan enggak cuman itu, dia juga membuktikan bahwa enggak ada yang ditutup-tutupi.
Aku menceritakan apa yang kudengar dari Bapakku. Segala rahasia-rahasia ilahi aku ceritakan sama kamu. Ya. Sebelum kita ini percaya sama Tuhan, Tuhan udah percaya sama kita. Amin. Kembali lagi, kita mau tahu diri gak? Sebagai orang Kristen, kita ini orang yang kita ini mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Kita mau mengasihi sesama kita karena kita sudah punya modal bahwa kita dikasih Tuhan. Makanya saya pernah katakan pada waktu khotbah saya sebelumnya, kita nggak akan bisa mengasihi orang lain sebelum kita merasakan kita dikasih Tuhan. Amin. Jadi punya dulu hubungan yang baik sama Tuhan sehingga kita akan mempunyai juga hubungan yang baik dengan orang lain. Ya. Tuhan sudah menganggap kita seorang sahabat, bahkan kita dipercayai hal-hal yang mungkin sifatnya rahasia. Ya. Seorang sahabat, seorang teman kalau sudah bisa menceritakan sesuatu hal yang rahasia, oh berarti dia sudah percaya sekali dengan Bapak Ibu dan mungkin dia sudah menganggap bahwa wah ini soulmate gue deh, ini sahabat gue, sohib gue banget, gue percaya sama dia, dia mulutnya gak bocor. Seseorang yang sudah mau mencurahkan isi hatinya itu berarti dia sudah menganggap kita spesial. Ya. Tetapi ada tetapinya Bapak Ibu. Ya, saya juga nggak mau memberikan suatu hal yang enak-enak didengar aja. Kita kembali di ayat yang ke-14. Kita mundur sejenak. Yohanes 15 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Kamu adalah sahabatku jikalau apa? Kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ada syaratnya Bapak Ibu. Enggak cuman begitu doang. Ya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Kita menuruti firman Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan. Permasalahannya jangankan mentaati firman Tuhan. Untuk kita bisa konsisten berkomitmen untuk membaca firman Tuhan aja kadang masih sulit. Sulitnya pakai D bukan pakai T, sulit. Ya. Udahlah baca tiap hari renungan dari Bapak Gembala juga udah selesai. Enggak bisa Bapak Ibu. Bener deh. Setiap tahun ya, saya minta jemaat-jemaat gereja setiap tahun jangan resolusinya mau kurus mulu. Dan enggak berhasil lagi. Coba setiap tahun bikin program 1 tahun bacaan Alkitab. Aplikasi di handphone udah banyak banget Bapak Ibu yang dapat membantu kita untuk mempunyai program bacaan Alkitab selama setahun. Tinggal kitanya aja mau manfaatin atau enggak. Ya. Itu. Taat sama firman Tuhan, baru kita bisa bilang sahabatnya dia. Ya, masalah gini, enggak semua orang Tuhan berbicara tuh audible Bapak Ibu. Walaupun saya percaya, bisa aja Tuhan secara audible, secara suara ngomong sama kita gitu ya, bisa. Tapi dari mana sih kadang Tuhan mau berbicara? Dari firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya modal sama sekali, percuma. Ada masalah, ujung-ujungnya mau konsultasi. Mau konseling. Sekarang begini, firman Tuhan aja nggak didengar, apalagi hamba Tuhan. Percuma. Ya kan, terkadang kita mencari hamba Tuhan atau kita mencari orang buat konsultasi, bukannya untuk bukannya untuk melihat dari sisi lain, tapi justru malah kita membawa ekspektasi jawaban sendiri. Nah itu yang kadang membuat kita tuh kecewa sama orang, gitu ya. Enggak, tapi coba deh kita belajar untuk mendengar firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita kalah sama iblis. Yang tadi saya bilang di Markus 1 ayat 34, dia kenal Tuhan dan dia juga nurut perintah Tuhan. Ya. Dan apabila kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, percayalah Bapak Ibu, kita akan mengenal mana suara Tuhan,
atau apa maunya Tuhan dengan mana suara daging kita atau ego kita. Ya. Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Ya, Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Pada saat Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan benar, dan kita sering ya ada di sebuah persimpangan, dan kita sekolahnya, Tuhan jalan mana yang harus kupilih? Tuhan apa ya yang harus saya lakukan? Tuhan kayak gini boleh nggak? Kayak itu boleh nggak? Kita sering kayak gitu. Tapi gimana kita mau dengar suara Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar? Akhirnya apa? Akhirnya kita terlalu mudah diombang-ambingkan. Jangankan orang lain, jangankan mungkin nabi-nabi palsu gitu ya, dengan diri sendiri aja deh kita masih bisa kalah. Ya. Karena yang saya tahu Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa kadang apa yang Tuhan mau pasti akan melawan daging kita. Pasti akan membuat kita gak nyaman, itu pasti. Ya, biasanya itu yang Tuhan mau. Ya, di dalam toko Alkitab, dimanapun dalam Alkitab, ya, orang-orang yang benar berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya sama Tuhan, untuk hidup, untuk ikut apa yang Tuhan mau. Secara manusia, secara sejauh mata memandang, hidupnya itu penuh dengan struggle, penuh dengan pergumulan. Tapi ada rewardnya. Rewardnya besar, rewardnya kekal. Dan kita mau seperti itu. Gak apa-apa deh kita menderita di dunia ini. Gak apa-apa deh kita banyak struggle di dunia ini. Gak apa-apa deh kita banyak pergumulan di dunia ini. Kalau memang Tuhan yang membawa kita ke sana, Tuhan juga yang akan mengeluarkan. Amin. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Ya, sebagai orang-orang yang benar-benar mau mengenal Tuhan, kita juga mesti tahu Bapak Ibu apa tujuan Tuhan atau tujuan pengorbanan dan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai pengorbanannya dan kebangkitannya tidak mempunyai arti apapun dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita ini melupakan justru karya terbesar Tuhan dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Ya, Roma 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-11 saya bacakan buat Bapak Ibu semua dan teman-teman. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, ini adalah kekuatan kita.
Ini adalah modal kita. Kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan adalah modal kita untuk kita melawan dosa. Ya. Kita mempunyai kuasa untuk melawan dosa lewat apa? Lewat kuasa kebangkitannya di ayat 5 dan 6 tadi. Jadi kuasa dosa itu telah hilang dan kuasa Yesus turun dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kematian Tuhan juga melambangkan kematian daging kita, Bapak Ibu. Dan kebangkitan Tuhan artinya roh Tuhan ditaruh dalam diri kita. Karena roh daging kita udah diambil. Digantikan dengan rohnya Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan membuat kita mempunyai kekuatan untuk melawan dosa. Jadi pada saat kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Jatuh, iya pasti ada. Kesandung pasti ada. Tapi secepat apa kita bisa bangkit kembali? Secepat apa kita bisa bilang, oh Tuhan, maafkan aku. Secepat apa kita bisa kembali lagi sama Tuhan? Saya pernah mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan Kristen adalah pertobatan. Jadi memang setiap hari kita akan melakukan pertobatan demi pertobatan, Bapak Ibu. Masalahnya nih, dosa ini kadang ada yang kita sadari, ada yang kita nggak sadari. Ini loh. Makanya pentingnya kalau malam gitu ya sebelum tidur, pentingnya kita punya mesbah keluarga. Itu buat apa? Ya buat itu. Itu melambangkan pertobatan kita. Selain kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita di hari itu, di situ juga kita juga mau meminta maaf sama Tuhan kalau mungkin ada suatu hal kesalahan yang kita lakukan pada hari itu. Karena terkadang waktu-waktu seperti itu yang kita luangkan itu justru waktu sebagai kita mengevaluasi diri kita. Bapak Ibu, kita nih hidup banyak orang, terkadang kita ngomong sesuatu yang menurut kita biasa-biasa aja tapi kita menyakiti hati orang itu. Dan kita gak akan pernah bisa sadar kalau kita gak punya waktu setiap hari untuk mengevaluasi kehidupan kita. Ya. Dan sadar atau gak sadar juga tergantung dari seberapa sering kita juga berhubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau hubungan kita baik, hubungan kita konsisten dengan Tuhan, hubungan kita intens dengan Tuhan, ya, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita akan langsung mengingatkan kita kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Gak perlu sampai entar malamnya sebuah keluarga, gak perlu sampai entar malam kita evaluasi diri kita. Roh Kudus langsung mengingatkan hari itu juga, saat itu juga, detik itu juga. Gak baik loh kayak begitu. Kamu nyakitin hati dia loh kamu ngomong kayak gitu. Ya Bapak Ibu, saya menyadari hal itu. Saya kadang waktu dulu, gak dulu sih, mungkin beberapa bulan yang lalu gitu ya. Saya paling gampang tuh ngomong kayak, kalau misalnya keceplosan aja, waan gitu. Kesandung gitu misalnya, kalau enggak apa, aduh gini, aduh an gitu. Tahu ya, an gitu ya. Itu masih ada Bapak Ibu. Tapi pada saat kita berkomitmen untuk sama Tuhan, Tuhan sudah mengurapi kita, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Hal-hal sepele seperti itu aja. Belum diucapkan, baru mau mengucapkan aja udah. Jadi sekarang kalau kesandung, aduh Tuhan Yesus gitu. Ya, hal-hal sepele kayak gitu aja. Ya, dapat mengganggu kehidupan kita, hubungan kita sama Tuhan. Ya. Yang ketiga, persekutuan dengan penderitaannya. Ya, dalam 2 Timotius 1
2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus gak malu untuk menderita karena ia tahu kepada siapa dia percaya, Bapak Ibu. Ya, penderitaan apapun yang akan kita lalui, kalau kita percaya, kalau kita mengenal Tuhan kita gak akan pernah malu. Ya, kita gak akan pernah berasumsi. Kita gak akan pernah bersungut-sungut. Karena kita tahu Ia adalah Tuhan yang berkuasa yang memelihara kehidupan kita. Amin. Kita gak akan pernah malu walaupun mungkin karena kita diikut Yesus kita dikucilkan di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kita bekerja. Ya, kita gak akan pernah malu. Tapi percayalah rewardnya Tuhan akan mengangkat kita. Di antara orang-orang yang mau mengucilkan kita. Di antara orang-orang yang mau mempermalukan kita, dan itu udah janji Tuhan. Ya. Kita gak akan pernah berasumsi. Yang tadi saya bilang, pada saat sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita, respon kita adalah mengucap syukur. Selalu katakan bahwa God is good. All the time God is good. Ya. Kita mau belajar bukan lagi kita bertanya, Tuhan maksudnya apa? Tuhan maksudnya apa? Kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu memperlihatkan keraguan kita dalam mengikut Tuhan. Kalau Bapak Ibu lagi nyetir gitu ya, terus misalnya punya anak atau punya temen gitu ya, nanya mulu, udah dibilang iya ini mau makan. Pak kita mau kemana sih? Mau makan. Ntar beberapa menit kemudian, ya Pak kita mau kemana sih? Mau makan nak. Terus 2 menit kemudian nanya nih, Pak kita mau kemana ya? Kesel juga lama-lama gitu kan. Tapi kalau misalnya anak kita mau makan, ya udah terus dia diam duduk, dia percaya. Kita pasti bawa ke tempat yang enak, kita pasti membawa mereka ke tempat makan yang terbaik. Sebagai seorang ayah pasti kita juga akan tenang. Begitupun juga Tuhan Bapak Ibu. Ya. Percaya saja, percaya dan taat saja. Jangan pernah berasumsi, apalagi bersungut-sungut. Ya. Tetap kita percaya apapun yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Itu pasti baik buat kita. Ingat bahwa sehelai rambut pun jatuh kalau tanpa izin Tuhan, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan. Terkadang memang kita gak bisa melihat apa yang Tuhan mau jadikan dalam kehidupan kita. Terkadang penyertaan Tuhan itu seperti puzzle Bapak Ibu. Ya, puzzle yang mungkin terkadang kita nggak ngerti ini jadi apa sih, tapi kita jalani satu persatu. Oke, dikasih masalah 1, dikasih masalah 2, dikasih masalah 3, 4, 5, 6. Tapi kita percaya, kita taruh, kita cari mana yang cocok. Setelah akhirnya the last piece terakhir, part terakhir. Dan kita sudah percaya sama Tuhan, kita mengikuti terus apa yang Tuhan mau. Kita gak berasumsi, kita gak bersungut-sungut sampai sejauh itu. Dan pada saat terakhir, terjadi sebuah gambar indah dan kita baru bisa berkata, oh ini toh maksudnya Tuhan. Ya, percayalah pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, dengarkan ini. Bergembiralah akan hal itu,
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kemurnian iman kita menurut Tuhan itu lebih dari apapun. Dan lihat rewardnya. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh Bapak Ibu? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow. Suatu reward, hadiah yang luar biasa pada saat kita orang percaya dapat mempertahankan kemurnian iman kita. Ya. Bukan hanya keselamatan aja, keselamatan udah tersedia untuk kita. Udah ada, tapi nggak itu aja. Kalau kita bisa mempertahankan itu semua, tapi juga puji-pujian, kemuliaan, dan bahkan kehormatan dari siapa? Dari Tuhan. Sesuatu hal yang menurut kita nggak layak Bapak Ibu untuk menerima ini, tapi ini firman Tuhan. Saya nggak buat-buat. Ya. Jadi kita yang sekarang yang masih ada di dunia ini, ayo berjuang mempertahankan kemurnian iman kita. Ya. Puji-pujian bagi Tuhan selama kita masih hidup. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, berikan kehormatan untuk Tuhan. Karena apa? Karena nanti, pada saatnya nanti, kita yang akan mendapatkan itu semua. Ini firman Tuhan Bapak Ibu, saya nggak buat-buat. That's the reward kalau kita mau mempertahankan kemurnian iman kita. Kenapa kok bisa rewardnya sebesar itu? Karena tidak mudah. Karena kalau kita hanya menjadi seorang Kristen, ya, kita hanya sekedar kenal, belum tentu kita bisa mempunyai iman yang semurni ini. Ya. Semakin besar rewardnya Bapak Ibu, semakin besar tanggung jawabnya, semakin besar challenge-nya. Dan kalau kita sudah tahu rewardnya sebesar ini, berarti tidak mudah tanpa kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengenal Tuhan, sehingga kemurnian iman kita dapat diuji, dan kita mendapatkan reward yang besar itu. Ya, yang keempat, serupa dengan kematiannya. Ya, apa sih yang harus kita matikan ya dalam kehidupan kita? Apa sih yang menghambat kita untuk untuk dapat hidup 100% untuk Tuhan? Ya, serupa dengan kematiannya dalam Roma 8 ayat yang ke-10. Roma 8. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya apa? Kita harus mematikan daging kita. Ya. Mematikan daging kita, dan Tuhan akan menghidupkannya kembali dengan rohnya. Sehingga kita hidup di dalam roh Allah. Bukan dari daging kita, tapi dari roh Allah. Roh Allah hidup di dalam kehidupan kita. Ya, dan ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu bisa baca. Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu mau menjadi anak Allah? Hidup dalam roh Allah.
hidup dalam rohnya. Ya. Bagaimana kita bisa hidup dalam roh Tuhan? Mematikan daging. Mudah gak? Enggak. Tapi kita bisa bersama dengan Tuhan. Kita bisa kalau Roh Kudus itu udah turun dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk mematikan daging kita. Daging atau roh, kuat atau enggaknya tergantung mana yang sering kita kasih makan. Kalau kita sering kasih makan daging kita, yang akan kuat ya daging kita. Tapi kalau roh kita yang terus kita kasih makan, roh itu yang akan lebih kuat dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya simpulkan sebagai hidup yang kekal. Ya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Saya undang pemain musik. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya. Kita sudah mengenal Tuhan, kita mengenal kuasa kebangkitannya, kita mau bersekutu dengan penderitaannya, kita mau serupa dengan kematiannya, dan pada akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal. Inilah reward yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Pada saat kita sampai di garis akhir dengan pengenalan akan Tuhan yang benar, kita akan menerima mahkota kebenaran. Ya. Kembali kepada visi kekekalan. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau sampai garis akhir? Amen. Mau finishing well? Ya. Mari kita kejar pengenalan Tuhan yang benar. Mari kita jadi orang Kristen yang enggak biasa-biasa aja, tapi menjadi orang Kristen yang ekstra. Mari kita 100% kehidupan kita untuk Tuhan. Ya. Untuk kita bisa menjadi seperti Kristus. Ya, mungkin kita tidak akan menjadi sama mempunyai mujizat-mujizatnya. Ya, tetapi kita menjadi sama bagaimana kita bisa menyempurnakan kasih kita. Ya, buah-buah roh yang ada. Ya, lewat kehidupan kita, hidup benar di mata Tuhan. Ya, menuruti firman Tuhan. Agar kita terus disempurnakan untuk menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan.